Sebelah nama penggaris ini yang paling kerennya ya, nama kerennya itu dia marking scriber hole. Nah ini dia yang tadi gue bilang, jadi dia markingnya dia di hole-nya ini langsung. Nah kalau yang ini ya, dia namanya penggaris T aluminium woodworking scribe T-rules. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel J3 dan di depan lo ini sudah ada produk dari Gunway juga ya. Ini lo bisa dapetin di HSG Tool ya. Jangan lupa kalian follow untuk semua sosial medianya HSG Tool supaya kalian update ya, update dengan produk-produk terbaru karena masih banyak lagi nih ya yang akan didatangkan oleh HSG Tool yang pastinya wow, ini harus disiapin dompetnya tapi tenang aja ya, nggak usah terlalu dalam karena produknya juga nggak mahal-mahal amat nih. Oke, nah ini dia di sini sudah ada penggaris ya, ini bahasa kitanya penggaris. Nah di sini ada dua buah penggaris ya, ini bermacam-macam ya, bermacam-macam. Nah di sini gua keluarin dulu. Yang pasti ini bahannya semuanya CNC ya, ini aluminium dan ini keren banget ya. Nah ini dia dua buah yang berbeda. Nah ya serupa tapi tak sama ya, keduanya sama-sama bisa marking. Nah bedanya apa ya, kalau memang kita lihat sekilas ya, ini semuanya seperti T-square ya, atau dia bentuknya T ya, nah seperti itu. Nah akan tetapi di sini ada yang berbeda. Nah untuk yang ini ya, dia ada dua size ya, ini ada 15 dan ada 30 ya, dan kalau ini dia kalau nggak salah dia cuma hanya ada single size ya, yaitu nih maksimalnya sampai di 28 ya. Mungkin kalau kita pentokin ya enggak sih 28 benar ya. 28 terhitung dari sini ya, dari pinggul ya. 28. Nah, seperti itu ya. Jadi ini 28 cm dan yang ini di 15 cm. Tapi ini kalau misalnya kalian butuh yang panjang, ada dia sampai mencapai di 30 kalau nggak salah ya. Jadi di sini dia ada dua size seperti itu. Oke. Kalau kalian nanti bertanya, Bang, ini fungsinya apa ya? Dia bolong-bolong seperti ini ya, banyak banget bolongannya. Jadi bolongan ini adalah fungsinya pada saat kita ingin memarking ya, atau menandai atau menggaris. Nah ini banyak sekali bahasanya, dan kita ini di sini kalau kita lihat ya, di bagian sini dia tuh seperti arahnya turun-turun ya. Jadi ini seperti 0, ya. Ini kalau dari gue seperti 0, jadi kayak dari satu ya, satu, nah garisnya miring lama-lama ya. Nah ini dia naik per 1 mili ya, per 1 mili hingga mencapai di 1,5 ya, kemungkinannya di 1,5 mili ya, dan dilanjut lagi di 1,5 mili, mungkin kayaknya dia sampai di 1,4 ya. Nanti kita akan coba ya, di sampai 1,4 ya, bergaris lagi, nanti dilanjut lagi garis selanjutnya. Jadi dia per mili nih garis ini ya. Nih kalau kita lihat di belakang. Nah, sebetulnya ya, kalau memarking dengan menggunakan penggaris seperti ini, kalian harus menggunakan pensil. Biasa orang suka bilang apa ya? Pensil insinyur, pensil mekanik ya, banyak istilahnya namanya. Yang pasti yang pensilnya tuh di refill sistemnya, yang tipis banget ya, yang ceklek gitu loh biasanya. Nah itu gue juga lupa nama aslinya, harusnya namanya apa itu pensil, gue juga nggak tahu ya. Nah itu harusnya kalian menggunakan itu. Nah bisa nggak Bang pakai pensil biasa? Bisa aja kan, tetapi memang harus diruncingkan sekali, dan kebetulan di video ini kita akan coba menggunakan pensil biasa aja karena kebetulan pensil mekanik gue nggak ada, adanya pensil kampung ya, yaitu pensil yang biasanya diserut ya guys ya. Oke, ini harganya berkisar sekitar di 370 ribuan ya untuk yang ini, dan yang ini harganya di 314 ribuan lah kalau nggak salah. Nah ini jadi dia sama-sama T juga bentuknya, melainkan kalau yang ini tadi ya, ini dia tidak bisa di adjust ya untuk T-nya. Sebelah nama penggaris ini yang paling kerennya ya, nama kerennya itu dia marking scriber hole. Nah ini dia yang tadi gue bilang, jadi dia markingnya dia di hole-nya ini langsung. Nah kalau yang ini ya, dia namanya penggaris T aluminium woodworking scribe T-rules. Nah, tapi kalau kita ngomongnya udah susah ya, kayaknya udah mulut ikan asin ini susah ngomongnya, aneh-aneh, scriber susah. Bang mau beli penggaris yang kayak G3 channel review udah begitu aja, udah paling gampang dah pokoknya ya. Nah jadi di sini dia berbeda ya. Nah kalau ini dia memang lebih kayak untuk
ke marking total aja. Jadi kayak misalnya nanti gua akan memberikan contoh. Nah, ini untuk memarking dia akan jauh lebih enak, lebih simple. Nah, sama ini pun dia juga dia untuk marking ya, tapi dia kita bisa adjust ya. Jadi ini T-nya kita bisa geser, kita bisa slide ya, kanan dan kiri, dan disesuaikan dengan kebutuhan. Bang, apa bedanya Bang? Pakai ini juga bisa marking. Nah, di sini juga dia ada. Nah, di sini juga dia ada marking. Nah, jadi lu bisa tinggal taruh penanya juga, jadi sama-sama bisa marking. Terus sama dong Bang fungsinya dengan ini. Nah, kalau gue bilang sama fungsinya, yes sama ya. Tapi melainkan pada saat lu mau ngukur, contoh ya, lu mau ngukur bikin line ya, kita bikin garis di 10 cm misalnya, seret ya. Lu mau bikin 11, lu geser ya, lu geser lagi, lu lihat lagi yang bener, lu bikin 11. Nah, yang membedakan dengan ini apa? Pada saat lu bikin line di atau lu bikin garis di 10 cm, lu garis. Oh, pengen lagi bikin 11. Tinggal lu pindah aja penanya. Nah, jadi peruntukannya sama tapi gayanya yang berbeda ya. Jadi memang kalau untuk kita ngomong bikin garis dengan yang cepat ya, ini dia akan jauh lebih cepat ya, karena memang istilahnya kita tinggal hanya memindahkan penanya aja tanpa harus kita ya mengatur ya. Nah, ininya lagi kita adjust lagi ya kan. Kalau paling enggak pada saat kita adjust ini kita benar-benar lihat ya, oh 10 benar-benar harus pas banget ya, 10-nya di mana dia adanya. Nah, baru kita kencangkan, baru kita ini. Nah, tapi memang semuanya tergantung sama kebutuhan kalian. Nah, makanya di sini gue coba review, dan ini juga dia ada lebih keunggulannya lagi yang tidak ada di sini. Nah, seperti ini. Pada saat kita ingin memarking ya, 1 hingga 2 cm ke depan, misalnya kita ingin marking 1 cm ke depan dengan yang panjang ya, atau misalnya kita ingin membuat beberapa sudut yang sama ya. Nah, ini kita akan bisa seperti ini ya. Nah, ini gue anggap misalnya kita ingin membuat ya. Nah, di sini misalnya kita mau line garis 2 cm sama semua. Nah, ini cukup kita garis saja. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini juga kita line sama. Nah, jadi kita bisa buat ini ya seperti mal. Kita cetak misalnya, oh ini udah kita setup di 2 cm. Nah, jadi kita garis semuanya 2 cm secara merata. Nah, seperti itu. Nah, jadi dia tidak bisa melainkan untuk yang ini dia tidak bisa yang seperti yang tadi ya. Nah, jadi kalau ini oke, kita anggap sini kita bikin 10 ya. 10 kita bikin garis, oke. Nah, kita taruh aja penanya. Nah, lalu kita garis seperti ini. Nah, ya. Nah, ini dia. Jadi yang membedakan kayak tadi gue bilang 10, kita mau bikin 8. Dah, kita nggak usah repot-repot, langsung aja taruh penanya di sini ya. Nah, jalan dia. Nah, ya. Jadi sangat mudah sekali. Nah, beda halnya dengan ini. Kalau misalnya kita sama-sama kita mau buat ya. Anggap ini 2 cm ya, kita taruh di sini nolnya, oke. Nah, kita mau bikin lagi nih, berapa lagi? Geser lagi ya. Nah, ya. Jadi kita susah lagi nih, ya. Istilahnya. Nah, ya, lama. Melainkan kalau yang ini dia akan jauh lebih cepat untuk memarkingnya. Nah, seperti ini, oke. Nah, oke, kita mau bikin lagi di 7 misalnya. Nah, ya. Ini akan jauh lebih mudah ya. Nah, nanti kalau kalian bertanya, "Bang, kenapa ada ini? Ada ini?" Ya tadi gue bilang, ya. Dia satu nggak mungkin bisa melengkapi semuanya. Anggap kita balik sisi. Anggap gue kepengen bikin di sini, oh gue mau bikin line di 5 deh, ya. Nah, ya. Nah, terus misalnya kita bikin line di 5, oke. Nah, di sini ya 5 lagi. Nah, misalnya. Nah, ya seperti ini anggapan ya. Nah, oke. Nah, 5. Nah, tapi pada saat kita ingin menyetel misalnya ya, kita taruh 1 buah bidang. Misalnya kita ingin menempelkan ya. Nah, kita pengen tahu ini 2 cm udah rata atau belum ya. Nah, ini kita nggak bisa jadikan acuan ya. Agak sedikit repot ya, karena memang posisi fansnya ini dia tidak bisa digeser. Nah, tapi melainkan ini misalnya ya. Nah, kita ingin kerja cepat. Nah, misalnya ini kita kasih jarak 2 cm. Ayo deh, siniin ya. Nah, 2 cm sini, oke, sudah rata, tembak ya.
Nah, di sini kita bikin 2 cm lagi. Nah, ini jadi bisa kita buat marking juga ya. Bukan marking, apa namanya ya? Seperti acuan ya. Nah, ya, di sini 2 cm. Nah, misalnya kita mau bikin 5 cm ya. Nah, oke. Nah, kita buat 5 cm. Nah, di sini kita bikin jarak 5 cm. Nah, ya. Nah, ini kan jauh lebih mudah. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi ini memang ada fungsinya tersendiri yang tadi gue bilang juga ya. Tidak semua kita bisa dapatkan fungsi di dalam penggaris ini, dan makanya ada 2 macam ini, dia masing-masing ya punya fungsinya masing-masing. Nah, seperti ini juga kan kita misalnya membuat line yang tadi ya. Nah, ini kepengen lebih panjang. Nah, oke. Nah, kita tinggal marking ya. Nah, jadi tidak sulit ya. Nah, ya kan? Nah, ini T-nya, jadi istilahnya kita bisa atur, kita bisa adjust. Nah, dan yang gue suka kalau dari CNC ini ya, dia fansnya tuh lebih kelihatan rata. Jadi pada saat kita tempelkan ini ya, nah kita tuh bisa punya acuan ya. Artinya gue bisa katakan ini benar-benar siku banget. Nah ya, dan ini tuh dia besar ya. Jadi pada saat kita tempelin ya, nah ini enak banget. Nah, dan penggaris ini bukan cuma hanya untuk yang suka main dengan kayu solid ya, melainkan untuk plywood juga dia sangat cocok. Jadi tergantung kalian kebutuhannya untuk apa aja. Dan penggaris ini juga dia punya ketebalannya lumayan cukup tebal ya. Ini sekitar kurang lebih sekitar di 5-6 mili ya, kurang lebihnya. Nah, ini bahannya juga bagus banget ya. Benar-benar build quality-nya cakep. Dan yang gue suka ya tadi gue bilang ya. Jadi kalau misalnya kita mau menggaris tuh, nah ini udah bener-bener pasti sudut banget ya, pasti siku banget ya. Nah, seperti itu ya, enak banget ya. Nah, tapi memang ya, setiap penggaris itu dia pasti akan punya ya. Tadi gue bilang ya, ada di penggaris ini keunggulannya tidak ada di sini ya. Jadi masing-masing punya keunggulan, bukan berarti ya gue review untuk kedua produk ini ya saling menjatuhkan, bukan. Tapi di sini gue kasih tahu ke kalian. Nah, inilah gunanya setiap penggaris yang memang bentuknya seperti penggaris tapi fungsinya berbeda-beda. Oke, jadi pada dasarnya ya, terlihat memang sama semuanya ya. Nah, tapi memang melainkan ya tadi gue bilang ya, fungsinya dan kelebihannya di setiap penggaris ini dia berbeda-beda ya. Nah, ini untuk apa, ini untuk apa. Jadi tidak bisa juga satu penggaris ya kita beli itu terpakai untuk semuanya ya. Pakai untuk semuanya. Nah, kalau misalnya kayak gitu bicara bang, garisin kayaknya lebih enak pakai ini. Iya, ini juga bisa bang buat garis, tapi ini jauh lebih cepat. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti tadi kita bikin seperti buat patokan ya, untuk misalnya kita sedang mengukur ya, ini kira-kira sama rata nggak ya 2 cm. Nah, ini menggunakan ini ya, di saat kita sudah ukur 2 cm. Nah, ini juga istilahnya menjadi acuan yang tadi gue bilang ya. Nah, seperti ini kita bisa mengukur dia. Oh, ini berarti sama semua nih ya, di 2 cm. Mulai dari ujung sini ya kita pasang 2 cm sampai hingga ke depan sini 2 cm. Nah, jadi ini seperti untuk ukur lebih enak ya, lebih nyaman. Nah, sama halnya seperti waktu gue masih rajin sering bikin talenan ya. Nah, bikin cutting board. Jadi gue juga punya nih ya penggaris yang seperti ini, tapi yang mikronya, yang kecil ya, kurang lebih sekitar ya 10 cm aja, dia kecil banget ya. Nah, itu sama tuh ya, kita buat ngukur juga nih posisi. Oh, nih udah oke nih ya. Kadang-kadang kita ngelihat leveling si kayu ya kan, kita lihat kayu, kita tempelin ke sini, kira-kira nih ada nggak ya sekian. Oh, kita ukur lagi yang di sini, oh sama ya, oh atau melengkung ya atau apa. Nah, ini jadi memang jauh lebih enak ya. Nah, tapi tadi gue bilang ya, tergantung kalian kebutuhannya untuk apa ya. Kedua penggaris ini fungsinya dia berbeda-beda. Oke, gue rasa mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita. Semoga video ini bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf ya jika memang ada beberapa kata-kata yang belum gue sampaikan semuanya ya. Pada dasarnya ya, semua kembali lagi sama skill biasanya di setiap orang ya. Jadi tetap ya, tapi ya skill itu tetap harus kita asah juga ya. Tapi memang gue bisa katakan ya,
Kita ini harus benar-benar memahami satu buah tools ya jika ingin bekerja dengan baik dan sempurna. Terkadang ketidaksempurnaan dalam diri kita selalu kita menyalahkan ke tools yang kita gunakan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Oke? Ya, semoga bermanfaat. Gua Gugun pamit undur diri. Jangan lupa kalian follow untuk Instagramnya ASG Tool dan semua media sosialnya. Dan jangan lupa juga buat cek di deskripsi untuk membawa pulang produk tersebut, dan kalian bisa lihat-lihat dulu di Tokopedia-nya ASG Tool dan di marketplace yang lainnya. Oke, terima kasih banyak. Gua Gugun pamit undur diri. Kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum.